Oke, kembali lagi dengan saya Yan Paul Pelangan. Di video kali ini saya akan menjelaskan tentang mail server. Tapi sebelumnya jangan lupa klik subscribe pada channel YouTube saya dengan nama channel saya Yan Paul Pelangan. Kembali lagi dengan saya Yan Paul Pelangan. Di video kali ini saya akan menjelaskan secara singkat tentang mail server. Untuk konfigurasinya nanti bisa dilihat pada deskripsi video ini. Nah, di materi kali ini mail server itu kita pelajari pada kompetensi dasar untuk pengetahuannya mengevaluasi mail server, dan keterampilannya adalah 4.9 mengkonfigurasi mail server. Selanjutnya adalah tujuan pembelajaran kita. Setelah kita menggali informasi dan saling berdiskusi, kita bisa menjelaskan informasi tentang mail server secara jelas dan mengetahui pastinya mail server itu seperti apa, lalu menguraikan secara rinci konfigurasi mail server serta konfigurasi webmail. Dan pastinya praktikumnya nanti kita akan melakukan konfigurasi mail server. Selanjutnya pastinya kita akan menguji hasilnya. Nah, sebelum kita mulai, di sini saya akan memberikan sebuah motivasi. Apapun yang kamu terima adalah buah dari upaya yang kamu lakukan. Jangan berharap lebih jika kita tidak bisa berupaya untuk berbuat lebih. Nah, itu motivasi sebelum kita mulai materi awal. Selanjutnya bisa dilihat pada slide. Pengertian mail server. Nah, apa itu mail server? Jadi mail server itu adalah sebuah server atau layanan internet berbasis cloud computing yang digunakan untuk mengirim dan menerima email dalam satu jaringan server mail yang sama. Nah, contohnya ya, kita buat mail servernya bernama yanpaul.web.id. Jadi nanti akan ada @yanpaul.web.id itu satu server. Nah, seperti mungkin saat ini kita gunakan ada gmail.com. Nah, berarti nama servernya, mail servernya itu gmail.com karena menggunakan @gmail.com. Nah, selanjutnya cara kerja mail server. Bagaimana cara kerja mail server? Nah, sebenarnya di sini saya hanya singkat saja. Secara runtut, teknologi ini bekerja menggunakan 3 protokol, yaitu SMTP, POP3, dan IMAP. Ya. Sedangkan komponennya ada MUA, MTA, dan MDA. Nah, nanti kita akan lihat apa itu protokolnya dan apa itu komponennya. Nah, jadi di sini sebuah penyedia layanan mail server memiliki 2 server yang berbeda fungsi, yaitu server yang berfungsi untuk mengirim, ya, sending atau outgoing, dan menerima pesan receiving atau incoming. Nah, jadi di sini nanti outgoing server itu ditangani oleh SMTP pada port 25. Nah, incoming servernya ditangani oleh POP3. Nah, POP3 ini bekerja pada port 110 atau IMAP pada port 143. Di sini kita bisa lihat email dikirim oleh sender, lalu diterima sebagai inbox di incoming server, lalu disimpan dan dikumpulkan di database. Nah, receiving email pada mail server membaca email
dari sender, ya, pengirim. Apabila receiver sudah membaca file tersebut, artinya user mengakses mail server untuk membuka dan membaca pesan yang tersimpan di dalam database untuk ditampilkan di jendela MUA melalui aplikasi web browser. Jadi di situ nanti kita akan lihat untuk penggunaan webmail, kita konfigurasi bagaimana supaya bisa tampil pada web browser. Kalau kita hanya bahas mailnya saja, itu hanya bekerja di dalamnya saja, tapi untuk tampilan di user nanti itu kita akan gunakan webmail server. Nah, protokol untuk mail server. Nah, di sini ada SMTP, ya, Simple Mail Transfer Protocol, di mana ini digunakan untuk berkomunikasi dengan remote server, mengirimkan email dari lokal remote dan tentu saja ke server penerima email. Lalu selanjutnya Post Office Protocol versi 3 POP3. Jadi di sini digunakan untuk berkomunikasi dengan server email remote dan mendownload semua email dalam aplikasi klien seperti Outlook. Jadi kalau kita gunakan seperti itu, nanti akan ada semua di dalam aplikasi-aplikasi mail untuk bisa dibaca seperti itu, ya. Contohnya juga Thunderbird, Windows Mail, Mac Mail, dan lain sebagainya. Yang ketiga adalah Internet Message Access Protocol. Nah, di mana di sini juga digunakan untuk mengambil email ke aplikasi. Jadi sama seperti POP3 di sini. Nah, cuma memiliki perbedaan yang cukup besar karena hanya informasi header saja. Jadi hanya sekedar informasinya saja yang akan di download, sedangkan email yang asli tetap akan ditinggalkan pada server. Jadi kita tidak bisa baca secara keseluruhan. Nah, nanti kita lihat di sini pada saat error POP3 dan IMAP, ya, itu. Oke, selanjutnya adalah komponen dari mail server. Nah, yang pertama adalah mail user agent atau disebut juga email reader atau pembaca. Nah, di pihak klien ini itulah dinamakan jadi mail user agent. Nah, ada beberapa MUA juga dilengkapi dengan Multipurpose Internet Mail Extension atau MIME, ya, di mana program yang digunakan untuk mengirimkan email yang berisi file atau attachment tertentu, ya, dan itu nanti akan di-download. Dan berikutnya adalah Mail Transfer Agent, di mana MTA ini akan melakukan fungsi-fungsi yang harus dilakukannya antara lain seperti menerima dan memproses email. Dan yang ketiga adalah Mail Delivery Agent. Jadi di sini nanti, ya, MDA itu memiliki dua komponen utama, yaitu sebuah database yang berisi saluran atau jaringan untuk mengirim pesan, serta yang kedua adalah delivery-nya yang bertugas untuk mengirimkan pesan email sesuai dengan jaringan yang dipilih atau digunakan. Di sini kita akan bahas tentang webmail. Nah, webmail ini adalah sarananya, di mana nanti memungkinkan user untuk mengakses email melalui web. Jadi contoh kalau kita buka email kita itu kita akses web browser. Nah, salah satu web browser yang kita gunakan contoh Mozilla Firefox. Jadi di situ nanti kita akan buka alamat emailnya, ya. Lalu nanti kita akan membaca email. Jadi di sini nanti kita buat tampilan seperti itu. Nah, seperti di gambar yang ada di sebelahnya. Nah, cuma untuk tampilan di sebelah ini kita akan gunakan roundhook, di mana roundhook nanti ini kita akan konfigurasi melalui Debian 10. Dan yang terakhir adalah software mail. Nah, tentu ada beberapa software mail, tapi yang mungkin sering kita gunakan contoh Squirrel Mail. Dan nantinya yang akan digunakan ini adalah roundhook. Ada juga Simra dan Rainloop. Nah, jadi
itu adalah presentasi saya tentang mail server. Untuk selanjutnya kita akan mengkonfigurasi mail server, tapi untuk konfigurasinya kita akan lihat di video yang sudah pernah saya upload di channel YouTube saya ini. Jadi silakan dikunjungi channel YouTube saya dan jangan lupa pastinya di subscribe untuk nantinya bisa mendapat informasi tentang tutorial atau pelajaran di khususnya jurusan teknik komputer dan jaringan. Sekian dari saya. Terima kasih.